Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri di rumah, juga sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus mengikuti kajian ilmu yang bermanfaat ini dari Imam Al-Ghazali. Saya akan coba melanjutkan bacaan kita. Ya, silahkan nanti dibuka kembali kitabnya di rumah atau buku terjemahan Bidayatul Hidayah, masuk kepada pembahasan adab bangun tidur. Nah, ini kita mulai ya, prakteknya seperti apa. Jadi kalau kita memahami konsep ini, kita akan tahu bahwa adab itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktek ya. Jadi adab itu adalah, kalau boleh dibahasakan sederhana, adab itu adalah ilmu plus amal. Nah, maka itulah adab. Kita tahu nih ya, ilmunya, kalau kita amalkan, maka itulah adab. Jadi kalau kita tahu ilmu saja tapi tidak kita amalkan, maka adab itu tidak akan ada. Ya, maka kita akan mulai dari adab bangun tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Imam Ghazali memulai faslun fi adabil istiqazi minan naum. Pasal tentang adab bangun tidur ya. Apa kata beliau? Fa idzas taiqadta minan naum fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Jika kamu ingin bangun tidur, maka berusahalah dengan keras ya, agar kamu bangun tidur itu antastaiqidha qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar ya, atau sebelum subuh, karena subuh itu ditandai dengan fajar sodik ya, fajar ya. Jadi kalau sudah fajar ya, fajar sodik apalagi, itu namanya sudah subuh. Nah, kita usahakan bangunnya sebelum fajar itu. Ya, jadi makanya kita jangan sampai bangunnya sesudah fajar, sesudah subuh. Apalagi bangunnya sesudah duha. Nah, itu lebih parah tuh. Ya, jadi bangunnya jangan telat. Ya, ini penting buat kita. Nah, sekarang coba kita buat semacam table di rumah semuanya ya, santri-santri, pemirsa sekalian. Buatlah satu table di rumah, satu pekan saja kita coba. Dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Nah, pagi itu kita bangun jam berapa? Kalau seandainya kita bangun sebelum subuh misalnya, nah kita mulai checklist. Alhamdulillah, satu adab sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita cek nanti seminggu itu, apakah kita bisa bangun selama 7 hari itu setiap hari sebelum subuh atau tidak. Kita lihat apakah kurvanya itu akan terus atau malah turun naik, atau ada yang kadang bangun sebelum subuh, kadang ada yang sudah subuh, atau macam-macam lah. Kalau perlu, kalau pengen lihat tabel turun naik lebih jelas ya, dicatat jam bangunnya berapa. Nanti kita kelihatan. Ya, tapi yang pasti Imam Ghazali mengingatkan agar kita usahakan bangunnya sebelum subuh. Jangan sampai kita bangun sesudah subuh. Ya, kalau sudah subuh ya masih ada waktu subuh, sholat subuh. Tapi kalau seandainya kita bangun sebelum subuh, kita masih punya kesempatan untuk bangun malam. Ya, kalau yang belum tahajud masih ada waktu untuk tahajud. Katakanlah hanya 2 rakaat. Ya, kalau belum witir tambah witir 3 rakaat. Jadi masih ada waktu, kesempatan kita untuk ibadah malam. Kalau sekarang misalnya subuh itu jam jam 4:30 lewat ya, jam 4:30-an lebih lah. Kalau seandainya paling telatnya kita bangun jam 4 saja,
ya, itu kita masih punya kesempatan untuk sholat tahajud dan witir. Bagi yang belum witir, ya, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat tahajud saja, tapi kita lakukan tiap hari, maka itu sudah menjadi amalan yang istimewa. Sebab katakan ahabbul a'mal, ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling Allah suka itu adalah amal yang langgeng, meskipun sedikit. 2 rakaat plus witir 3. Tiap hari kita lakukan itu, ya, seminggu kita coba. Nanti 2 minggu kita coba lagi, 3 minggu, 4 minggu, terus sampai berlanjut terus. Berapa lama? Nah, kalau kita sudah membiasakan itu, insya Allah nanti akan terasa. Mungkin awalnya terpaksa, ya, tapi nanti lama-lama menjadi terbiasa. Dan setelah itu barulah terasa hasilnya. Makanya kita usahakan, Imam Ghazali mengingatkan, jangan kita sampai lewat, ya, bangunnya. Sebelum fajar sudah bangun. Ya, itulah kenapa di pesantren, ya, para ulama dari dulu itu membiasakan santri-santrinya untuk bangun malam. Ya. Kenapa? Karena itu riyadhah, bagian dari olah jiwa, ya, bukan hanya olah raga yang kita perlukan, tapi olah jiwa. Dan itu dimulai dengan bangun di malam hari, tahajud. Ya. Bahkan konon Imam Ahmad bin Hambal, ya, sangat disiplin terhadap tahajud ini. Pernah ada orang ingin belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal, datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Tapi kemudian ketika malam dia tidak tahajud. Lalu Imam Ahmad bin Hambal marah kepada orang itu dan mengatakan, kamu tidak serius belajar karena kamu tidak tahajud semalam. Ya, lebih baik kamu tidak usah belajar. Kenapa? Karena Imam Ahmad melihat salah satu bukti keseriusan seorang penuntut ilmu itu adalah mencari keberkahan di waktu tengah malam itu. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang istimewa bagi penuntut ilmu. Makanya di situ menjadi penting untuk diperhatikan dan diisi dengan kebaikan, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Nah, ini harus kita usahakan. Jangan sampai kita bangun tahajud itu malas. Jangan sampai kita kalau giliran nonton final sepak bola, Liga Champion atau Piala Dunia atau liga-liga yang lain, kita begitu semangat. Ya, alarm dipasang, ya. Makanan ringan, snack-snack udah disiapkan tuh, kopinya, kacangnya dan sebagainya. Tapi giliran bangun malam itu susahnya minta ampun. Jangan. Ya, kalau orang yang sejak muda tidak dibiasakan bangun malam, nanti tuanya susah. Ya, percaya. Kenapa? Sebab kita semakin tua, ya, usia kita semakin tua, itu jatah tidur kita semakin berkurang. Nah, kalau kita sudah tua, ya Allah berikan umur panjang, misalnya kita tua nih. Nanti ketika udah tua itu kita malam suka bangun tuh kalau tidur. Nah, kalau sudah bangun tidur, udah mau tidur lagi itu susah. Nah, kalau sejak muda dia tidak biasakan bangun malam, ibadah, dia bingung mau ngapain. Ya, dia tidak biasa. Ya, mau tidur lagi tidak bisa. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau dia sejak muda dibiasakan bangun malam, ketika dia malamnya sudah bangun, itu ada isyarat dari Allah supaya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kita usahakan supaya bangun sebelum fajar, sebelum subuh. Ada syarahan menarik dari Syekh Nawawi di sini saya sampaikan. Dikatakan apa? Fazulmatu munasibatun lil maut. Ya, kegelapan itu cocok dengan kondisi malam, kondisi kematian, maaf. Ya, terus wal adam, dan ketiadaan. Ya, waddau munasibah, ya, lil hayati wal wujud. Sedangkan dau, cahaya, ya, kan kita tadinya malam, kemudian kan menuju pagi. Nanti kan pagi ada keluar cahaya matahari. Fajar kemudian cahaya matahari. Waddau munasibah lil hayah wal wujud. Ya, sedangkan cahaya itu cocok dengan hayat, kehidupan dan wujud, keberadaan kita. Tadinya kita adam, tidak ada, kemudian jadi wujud. Ya, terus kata beliau, fal insan, manusia itu lamma qama min manamihi, ya, ketika dia bangun dari tidurnya, faka'annahu intaqala minal mauti ilal hayati. Seakan-akan dia itu sedang bangkit, pindah dari kehidupan yang darinya mati menuju kehidupan. Ya. Wa minal adami ilal wujud, dan dari ketiadaan menjadi ada. Wa minas sukun ilal harokah, dari tenang menjadi bergerak. Ya, kalau kita tidur kan kita diam, ya, umumnya diam, meskipun kadang-kadang bergerak, tapi tidak banyak. Bandingkan kalau kita dalam keadaan sadar seperti saat ini, kita bisa bergerak banyak, gitu ya. Maka kata ulama, wa hadhil halatul ajibah,
tashhadul uqul, ya, dan kondisi yang luar biasa ini, ya, itu disaksikan oleh akal yang sehat, bi annahu la yaqdiru ala hadzal taqlib illa al-khaliqu bil hikmah. Ini tidak ada yang mampu, ya, menciptakan hal seperti ini, bolak-balik tuh, dari mati menjadi hidup, ya, dari tiada menjadi ada, dari diam menjadi bergerak, terus pergerakan ini, pergantian ini, yang mampu menciptakan hanya al-khaliq, Allah yang maha menciptakan, bil hikmah, yang tahu hikmah dari segala kondisi ini, ya. Fahina idzin, ya, kata ulama, yastanirul aqlu binuri hadhil ma'rifah. Nah, ketika itu nanti akal kita itu akan menjadi terang dengan ma'rifat, dengan cahaya ma'rifat. Kalau kita paham kondisi ini, kita akan mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhallasu min maradi qalbi, dan dia akan selamat, ya, dari penyakit hati. Nah, kenapa? Fa inna aktsaral khalqi waqa'u fi amradil qulub. Karena kebanyakan orang itu punya masalah jiwa, jatuh pada penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati, ya. Yang dikatakan penyakit jiwa itu bukan hanya orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu, tidak, ya. Banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya itu punya penyakit jiwa, jiwanya bermasalah. Seperti apa dikatakan? Contohnya, wa yahubbud dunya, ada orang yang gila dunia, yang cinta dunia berlebihan, sehingga yang ada dalam pikiran itu hanya dunia, dunia, dan dunia. Seakan-akan tidak ada akhirat, ya. Islam mengajarkan kita untuk mencari nafkah, ya, untuk memiliki harta, tapi jangan sampai itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang hubbud dunia. Quran banyak Allah gambarkan orang-orang yang kena penyakit hubbud dunia itu, dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Contohnya, Allah mengatakan ada orang-orang yang memang cintanya kepada hartanya itu betul-betul luar biasa, sangat mencintai, hubban jamma, ya, sangat banyak cintanya, ya. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, ya, sampai menganggap hartanya itu akan membuat dia kekal di dunia, ya. Yahsabu anna malahu akhladah, ya, mereka menyangka bahwa harta yang mereka punya itu akan membuat mereka kekal, padahal tidak, ya. Siapa yang paling kaya? Orang yang kaya di dunia ini, yang dikenal namanya adalah Korun misalnya. Korun itu kan orang kaya, sampai kalau ada orang mendapatkan harta banyak kan dibilang harta Korun, harta karun, ya. Ya, kenapa? Karena dia memang kaya. Dan digambarkan dalam Quran bahwa kekayaan Korun itu bukan sedikit, bukan berupa uang kertas, bukan berapa miliar, berapa triliun kalau sekarang, tapi digambarkan bahwa kunci gudang kekayaan Korun itu tidak bisa diangkat oleh orang terkuat pada zaman itu. Artinya kunci gudangnya banyak, ya. Saking banyaknya kalau diletakkan di satu peti gitu katakan, itu terlalu banyak sehingga tidak mampu diangkat oleh orang yang paling kuat di zaman itu. Nah, kalau kunci gudangnya banyak, otomatis gudangnya banyak. Kalau gudangnya banyak, itu isinya juga banyak. Dan kita tahu dulu itu orang-orang yang kaya uangnya itu bukan uang kertas seperti sekarang, tapi emas dan perak. Ya, hartanya banyak. Makanya itulah ada orang-orang kena penyakit hubbud dunia, ya. Biasanya hubbud dunia ini satu paket dengan karahiyatul maut, ya. Kalau orang sudah hubbud dunia itu biasanya takut mati, ya. Ini yang dikenal dengan penyakit al-wahan, ya, penyakit wahan, ya. Tapi sekarang kadang orang banyak lupa dengan penyakit al-wahnu ini karena lebih fokus kepada penyakit Wuhan, ya, COVID-19, ya, yang disebut dengan penyakit Wuhan, ya. Padahal ya Wuhan itu bahaya, penyakit dari Wuhan yang kita kenal sekarang dengan COVID-19 itu penyakit yang berbahaya, harus kita waspadai, ya. Tapi ada yang tidak kalah bahayanya, yaitu penyakit al-wahnu, al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi apa orang-orang yang seperti itu, dia tidak sadar diri. Apalagi wal hirs, serakah. Itu penyakit jiwa tuh. Orang yang serakah itu jiwanya bermasalah. Serakah terhadap harta, serakah terhadap jabatan, takut kalau jabatannya diambil. Ya, bahkan belum berjalan jabatan saja sudah mikir bagaimana supaya terpilih lagi di masa yang akan datang. Itu kan kacau kayak gitu, ya. Takut sekali, padahal kalau seandainya kita punya jabatan, ya jabatan itu sementara, amanah, ya, kita laksanakan amanah itu dengan baik, ya. Kalau memang saatnya diganti ya gak masalah, ya. Karena kemuliaan kita bukan pada kursi yang kita duduki sebagai apa, tapi bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wal hasad, ya, penyakit jiwa, contohnya hasad, dengki, iri. Nah, itu penyakit jiwa. Banyak orang yang hasad, ya, yang tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, dan inginnya nikmat itu hilang dari orang. Itu kan penyakit-penyakit jiwa. Apa wat tafakhur,
Ya, pada ulama syarahnya ini ada kata wattafakhur, saling membangga-banggakan diri. Ya, kita lihat banyak fenomena sekarang. Itu bagian dari penyakit jiwa, orang-orang yang membanggakan kekayaannya. Ya, mempertontonkan rumahnya yang besar misalnya. Wah, ini rumah saya beli sekian triliun, sekian miliar. Ya, saya pakai pakaian ini, saya beli kendaraan sekian ratus juta atau sekalian miliar dan sebagainya. Itu tafakhur. Ya, ingin menyombongkan diri, membanggakan diri dengan apa yang mereka punya. Dia tidak sadar kalau itu bagian dari penyakit jiwa. Ya, dia pikir itu baik-baik saja, padahal itu jiwanya bermasalah. Kalau orang yang tidak punya masalah kejiwaan, dia tidak akan mau membangga-banggakan hartanya, jabatannya atau yang lainnya, kecantikannya dibangga-banggakan. Nah, itu tidak. Nah, wal anbiya kal atibba al hadiqin, ya. Para nabi itu seperti dokter yang ahli, yang sangat spesialis, mengerti betul permasalahan umatnya. Hamalu umamahum ala syuru' fit ta'ah wal ubudiyah. Kemudian karena mereka seperti dokter yang ahli, cuma bedanya kalau para nabi itu disebut dengan tabibul qalbi, atibbaul qulub, ya, dokter hati, dokter jiwa, bukan dokter fisik. Ya, ada dokter fisik ya yang sekarang banyak berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang kena virus COVID-19, tapi ada juga atibbaul qulub, ya, para dokter hati, dokter jiwa. Ini penting juga. Ya, mereka mengajak para nabi ala syuru' fit ta'ah wal ubudiyah, supaya kita memulai ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala min awwali waqtil qiyam minan naum, dari pertama kali kita bangun dari tidur. Jadi kita ingin membuktikan ketaatan kita ingin membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah itu dari mulai bangun tidur sudah jadi hamba Allah. Ya, nggak bisa kita sekedar mengaku saja ya hamba Allah. Tapi kita buktinya apa? Nah, sekarang kalau memang kita mengaku hamba Allah, buktikan bangun tidurnya sebelum fajar. Ya. Li'annahu mimma yanfa'u fi izalati hadzal marad. Nah, menurut para ulama, kalau kita biasakan bangun pagi, kemudian awali dengan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Itu kenapa ulama mengajarkan kita untuk bangun sebelum subuh, tahajud, dan kemudian kita lakukan amaliyah yang baik selain sholat. Masih bisa ada waktu baca-baca Quran, atau kita baca zikir, dan atau kalau pesantri murojaah kitab-kitabnya, pelajarannya itu sangat bermanfaat, waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi mari sama-sama ya, kita ingat lagi nih. Ya, saya berharap santri-santri meskipun di rumah ya tidak ada guru-guru di sini. Biasanya kalau di pondok ada guru-guru, ada ada kakak kelasnya, ya, ada muadibnya, ya. Itu biasa ya, ada yang masih dibangunkan. Ya, tapi di rumah meskipun tidak ada ustadznya, ya, tidak ada mudabbirnya, harus usahakan untuk bangun sendiri. Itu evaluasi buat kita. Jadi sukses atau tidaknya pendidikan kita itu tergantung dari kita, ya, bukan dari ustadznya, bukan dari mudabbirnya. Ya, kalau di pondok biasa bangun malam, tahajud, witir, maka di rumah jangan ditinggalkan. Nah, itu jadi ujian buat kita. Jadi ujiannya bukan sekedar hafal. Saya tahu kok kalau bangun malam itu banyak keutamaannya, tapi diamalkan atau tidak. Itu yang penting. Karena pendidikan itu ya bukan yang penting tahu apa, tapi yang penting bisa apa. Kalau cuma tahu apa itu gampang, tapi bisa tidak? Dia tahu nih kalau bangun malam itu ada keutamaan. Sekarang bisa tidak dia bangun malam? Ya, kalau cuma tahu bangun malam itu ada keutamaan, tapi dia tidak bisa bangun malam, dia belum lulus. Nah, dia belum berhasil. Ya, ilmunya masih baru sebatas pengetahuan, baru tahu, belum diamalkan. Nah, itu menjadi tantangan kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wal yakun awwala ma yajri ala qalbika walisanika zikrullahi ta'ala. Dan hendaknya yang pertama mengalir dari hatimu dan lisanmu itu adalah zikrullah ta'ala. Zikir ya, ketika kita bangun tidur itu yang pertama kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kita pegang handphone. Ya, kan kadang-kadang ada orang yang bangun tidur aja pegang handphone. Ya, kecuali matikan alarm, nggak apa-apa lah hal itu. Jadi kalau seandainya bangun tidur langsung pegang handphone, mau tidur udah
masih terus handphone terus ya. Nah, itu harus dibatasi. Ya, jadi kita zikrullah. Bagaimana zikirnya? Fakul inda dzalik. Imam Ghazali mengajarkan. Ucapkan ketika kita bangun tidur, ya, begitu bangun. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca itu. Ya, itu kita sudah hafal. Insya Allah santri-santri sudah hafal. Dan kita semua pun insya Allah yang nonton di sini, yang melihat kajian ini, saya yakin banyak yang sudah hafal. Tinggal kita amalkan. Jadi kalau seandainya kita hafal saja, tapi kita amalkan, maka ya disia-sia. Ya, itu doa kita kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Kan nikmat. Bangun tidur itu nikmat. Makanya kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Maksudnya tidur. Jadi tidur itu kan saudaranya mati. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Kita suatu hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, wal 'azamatu was sultanu lillah, wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ya, ini doa nih, kalau di pesantren kita biasa baca tiap pagi. Ya, ba'da subuh kita baca. Ya, meskipun sebenarnya lebih utama dibaca setelah bangun tidur. Tapi supaya kita hafal, diulangi dulu ketika ba'da sholat subuh. Biasanya kita baca di sini. Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah, wal 'azamatu was sultanu lillah, wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Ini doa yang biasa kita baca di pesantren kalau santri-santri sedang ada di pondok. Mudah-mudahan nggak lupa. Mudah-mudahan ketika nanti balik lagi ke pondok nggak lupa. Kalau lupa, nah, tandanya di rumah nggak dibaca. Nah, tapi kalau seandainya di rumah tetap dibaca, insya Allah nggak lupa. Sampai kapanpun dia akan tetap ingat, melekat. Kenapa? Karena sesuatu yang diamalkan itu akan mendarah daging. Jadi kalau kita tidak amalkan, hilang. Ya, makanya dibaca. Karena ini isinya luar biasa. Saya akan terjemahkan singkat. Ya, asbahna, ya, kita berada di pagi hari ini. Ya, wa asbahal mulku lillah, dan pagi hari ini ya, kekuasaan, kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tetap maha kuasa. Kapanpun, ya, tanpa mengenal waktu, Allah kuasa. Ya. Wal 'azamah wa sultan lillah. Ya, keagungan, ya, kekuasaan itu hanya milik Allah. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kejayaan, kekuasaan, ya, itu milik Allah Rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam. Ya, di pagi hari ini kita masih berada dalam fitrah Islam. Alhamdulillah, itu nikmat loh. Jadi jangan dianggap remeh. Kita pagi-pagi masih beriman. Kenapa? Di akhir zaman ini mempertahankan Islam itu tidak mudah. Ya, banyak orang yang kehilangan agamanya, fitrahnya di akhir zaman ini dengan sangat gampang. Ya. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kita masih hidup di pagi hari ini dengan memegang teguh kalimat ikhlas. Ya, kalimat tauhid. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat tauhid. Jadi ikhlas itu maknanya menyucikan Allah dari kesyirikan. Kita masih percaya, kita masih yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih berpegang teguh pada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berubah. Kita tidak berpindah kepada agama selain agama Islam, selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim, dan juga kita masih mengikuti millah Ibrahim. Ya, karena millah Ibrahim itu adalah jalan yang mengajarkan tauhid juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan bahwa millah Ibrahim itu adalah bukan hanya Islam, Yahudi, Nasrani itu juga millah Ibrahim. Tidak, padahal Allah sendiri membantah itu. Maka Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Allah sendiri yang membantah bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin hanifah muslimah. Tapi Ibrahim itu hanifah, ajarannya lurus, muslimah.
Dia sendiri orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu ya bukan orang-orang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan izinmu, dengan sebabmu kami berada di pagi hari ini. Wa bika amsayna, dan dengan izinmu juga kami ada di sore hari. Wa bika nahya, dengan izinmu juga kami bisa hidup. Wa bika namutu, dan dengan kehendakmu juga kami nanti akan mati. Wa ilaikan nusyur, dan kami akan kembali kepadamu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu, antab'atsana, agar engkau bangkitkan kami pada pagi hari ini, fi hadzal yaum, hari ini, ila kulli khair, supaya kita selalu bergerak menuju kebaikan. Kita minta kepada Allah dari mulai bangun tidur itu supaya kita bergeraknya ke kebaikan, jangan sampai bergerak kepada yang tidak baik. Wa na'udzubika, dan kami mohon perlindungan kepadamu, an najtariha fihi su'an, jangan sampai kami melakukan keburukan. Au najurrahu ila muslim, atau kami mengajak orang muslim melakukan keburukan. Ya, jangan sampai kita ngerjain yang nggak baik, kemudian kita ngajak orang untuk melakukan yang tidak baik. Au yajurrahu ahadun ilain, atau ada orang ngajakin kita yang nggak baik. Jangan sampai juga. Kita berharap, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik. Kitanya baik, orang lain kita ajak baik, dan jangan sampai ada orang lain mengajak kita kepada yang tidak baik. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi. Kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang ada di dalam hari ini. Jadi kita minta hari ini menjadi hari yang baik buat kita. Jadi kalau kita pahami ini, ya, ini akan menjadi awal hari yang luar biasa. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Dan kami mohon perlindungan kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan apa yang ada di dalam hari ini. Kita tidak tahu nasib kita apa hari ini, apa yang akan terjadi terhadap kita hari ini, kita tidak tahu. Tapi kita sudah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Jadi zikir. Jadi yang pertama itu bangun sebelum subuh, sebelum fajar. Yang kedua jangan lupa zikir. Bikin lagi tuh checklistnya tuh. Bangun sebelum subuh. Oke, hari apa nih? Ahad, Senin. Bangun tadi jam berapa? Checklist. Kalau sebelum fajar, oke. Kalau tidak berarti disilang. Kemudian zikir nggak tadi? Kalau zikir, tulis, checklist. Oke, zikir tadi baca. Katakan zikirnya tidak sepanjang ini, tapi minimal zikir. Baca Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke, checklist. Itu bagian dari adab. Evaluasinya gitu. Ya, nah, yang ketiga, apa? Fa idza labista thiyabaka. Nah, kemudian kalau kamu mau pakai pakaian kamu, ya kita nih habis bangun tidur, ya kamar mandi, mungkin gitu ya. Atau kita mau cuci muka, kita mau pakai mungkin pakaian kita masih pakaian biasa, pakaian tidur lah ya. Kemudian kita mau ganti dengan pakaian untuk sholat malam misalnya, ya. Fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala. Maka niatkan berpakaian itu untuk menjalankan perintah Allah. Apa? Fi satri auratika. Ada perintah Allah untuk kita menutup aurat. Jadi kita berpakaian itu dengan niat yang baik, jangan niat yang tidak baik. Ya, niatkan yang baik. Ya. Jadi kita jangan sampai punya niat yang tercela, tapi niatkan yang baik. Allah memerintahkan kita untuk aurat, wajib hukumnya. Ya, laki-laki tutup auratnya antara pusat dan lutut. Ya, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ada riwayat lain, wajah juga bagian dari aurat. Ya, di luar sholat ya. Ya. Tapi itu menjadi penting untuk kita tutup, karena aurat itu kan adalah sesuatu yang kalau terlihat itu menjadi aib. Ayo kita tutup. Kita melaksanakan perintah Allah. Ya. Tidak peduli berapa harga pakaian yang kita pakai, yang penting menutup aurat, itu yang penting. Jadi orang ini kadang lucu atau aneh cara berpikirnya. Mereka membeli pakaian yang harganya sampai ratusan juta, tapi auratnya tidak tertutup. Untuk apa? Ya, kita tuh jangan berpikir seperti itu. Zaman sekarang kan banyak orang yang membanggakan pakaiannya. Ya, orang atau bahasa sekarang kerennya outfit ya. Saya suka lihat di media sosial ya. Anak-anak muda. Berapa nih outfitnya? Berapa bajunya? Berapa kaosnya? Berapa sepatunya? Berapa jaketnya? Berapa celananya harganya? Disebutkan satu-satu dengan harga yang fantastis. Yang kadang kalau di total yang nempel di badannya dia itu sampai ratusan juta. Tapi kadang-kadang apa? Maaf, yang laki-laki celananya robek-robek.
ya, bolong-bolong sehingga auratnya kelihatan. Celana sekarang kan banyak celana jeans bukan memang robek, tapi memang sengaja dari pabriknya sudah robek dan dia beli. Kan auratnya terbuka. Ya, jadi apa gunanya dia beli sampai jutaan tapi ternyata tidak mampu menutup aurat. Lebih baik kita yang dengan berpakaian sederhana saja tapi auratnya tertutup, terjaga, itu lebih baik. Atau berpakaian yang mahal. Ya, ada orang-orang yang membeli pakaian sampai jutaan, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Dengan memesannya kepada desainer ternama, kelas internasional, ya, yang perempuannya berpakaian dengan pakaian yang terbuka auratnya. Kelihatan bagian-bagian tubuhnya, lekuk tubuhnya, warna kulitnya terlihat, ya, auratnya terlihat. Terus apa gunanya? Dia tidak menutup aurat. Karena fungsi pakaian itu yang utama menutup aurat dulu. Ya, jadi jangan sampai kita salah memilih pakaian. Ya, bukan berapa penting pakaian mahalnya, bahannya. Yang penting tutup aurat dulu. Ya, meskipun bahannya biasa-biasa saja, yang penting tutup aurat. Nah, itulah makanya dulu para sufi itu memilih pakaian dari bahan yang kasar, suf. Dikatakan sufi itu kan dari kata suf salah satunya. Dia berpakaian dari bahan wool, bulu domba. Ya, itu ya kita tidak mesti seperti itu, tapi itu sebenarnya bagian dari kritik kepada orang yang ketika pada masa itu membangga-banggakan pakaiannya. Gaya hidupnya hedon, ya. Gaya hidupnya bermewah-mewahan dengan pakaiannya. Kemudian sebagai bentuk kritik sosial ketika itu para sufi menggunakan pakaian yang sederhana. Ya. Jadi itu simbol. Maka kemudian akhirnya golongan ini dikenal dengan golongan para sufi. Tapi sufi intinya bukan di pakaiannya, tapi amaliyahnya, takwanya, akhlaknya, itu sufi intinya. Jadi meskipun kita berpakaian ya biasa begini, tidak mesti pakai kain wol, tapi pakai yang biasa, tapi menutup aurat. Nah, itu juga masuk kategori orang-orang baik, insyaallah begitu ya. Ya. Wahdhar ayyakuna qasduka min labsis siyab, ya, min labsis siyab libasika mura'atul khalqi fatakhsir. Dan jauhkan ya, kalau kamu pakai baju itu tujuannya, niatnya supaya orang lihat. Maksudnya apa? Jadi perhatian orang lain. Jadi rugi kita nantinya. Kita berpakaian itu bukan untuk dilihat oleh orang banyak, bukan, tapi ingin nutup aurat itu dulu. Ya. Kalau seandainya kita sudah tutup auratnya dengan baik, insya Allah pun senang melihatnya. Tapi ini bukan berarti kita berpakaian asal-asalan. Sebab Allah sendiri suka dengan yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah senang, ya, Allah itu maha indah dan Allah senang dengan segala yang indah. Ya, bahkan terkadang ya orang-orang yang berilmu itu perlu memakai pakaian yang memang menunjukkan identitas dia sebagai orang ahli ilmu. Saya pada kali ini sengaja bawa sorban nih sebagai contoh saja ya. Meskipun saya biasanya juga tidak pakai sorban. Kadang-kadang atribut seperti ini diperlukan. Sorban gitu misalnya satu aja. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang masih banyak orang yang memandang itu dari sisi luarannya. Memandang seseorang dari sisi penampilannya. Sehingga kadang-kadang ya, ada orang-orang yang berilmu itu tidak dikenali oleh mereka dan akhirnya tidak dihormati oleh mereka. Nah, kadang-kadang ya, tapi niatnya bukan untuk dihormati, bukan, supaya orang jangan meremehkan ilmu. Niatnya begitu. Makanya dulu pada masa Imam Abu Hanifah pernah berpesan kepada murid-muridnya, ya, beliau mengatakan azimu ama imakum, ya, besarkan itu imamah kalian. Wasiu akmamakum, dan lengan baju kalian biar lebar. Itu bukan mengajarkan supaya sombong, tidak. Banyak orang awam itu tidak memahami siapa orang berilmu, siapa orang yang tidak berilmu, sehingga dianggap sama. Sekarang juga banyak kejadian begitu. Ya, jadi orang dianggap berilmu itu kadang-kadang dilihat dari penampilannya. Meskipun kadang penampilan juga tidak menjamin orang itu punya ilmu, tapi setidaknya dia punya ciri khas bahwa dia orang berilmu, tidak asal-asalan pakaiannya. Ya, jadi misalnya perlu pakai sorban, misalnya kalau dalam satu majelis ilmu ya, para ulama dia punya atribut ya, sorbannya kah, ya, atau mungkin pakai gamis, memang menandakan dia seorang ilmu, ada tandanya. Ya, pecinya seperti apa yang baik gitu kan. Niatnya bukan ingin dilihat orang lain, tidak. Niatkan jangan sampai orang merendahkan ilmu gara-gara kita berpakaian asal-asalan. Itu saja. Itu penting. Ya, tadi karena banyak orang yang tidak paham kedudukan orang berilmu. Nah, itu yang jadi catatan buat kita. Tapi yang pertama harus kita perhatikan adalah niatkan untuk menutup aurat. Jangan sampai ada pakaian kita nih yang terbuka auratnya. Ya.
Kemudian jangan sampai kita punya niat jelek ingin mencari perhatian orang lain, kemudian dipuji. Oh dia cantik, oh dia ganteng, oh bajunya bagus, bajunya mahal, tapi auratnya nggak akan tutup. Tidak, bukan itu. Ya, kita niatkan menutup aurat dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pagi hari saja kalau kita amalkan ini, bangun sebelum fajar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpakaian, ya, menutup aurat, itu Allah sudah ridho. Jadi di pagi hari kita sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Nah, begitulah ya pada bab ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ke bab masuk ke kamar mandi. Ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini yang penting kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu, kita paham, tapi yuk mari sama-sama kita usahakan untuk mengamalkan. Sedikit-sedikit terus dengan continue, insya Allah ini akan terasa hasilnya kalau kita amalkan setiap hari. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.